Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya kali ini ada seorang informan yang akan saya wawancarai mengenai transaksi online di e-commerce. Baik, silahkan perkenalkan nama, usia, dan alamatnya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal. Untuk umurnya yaitu 31 tahun. Dan untuk alamatnya adalah Jatigono, Kunir, Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda pernah melakukan transaksi di e-commerce Shopee, TikTok, atau yang lainnya? Oke, untuk saat ini otomatis kita tidak bisa lepas sepertinya dengan yang namanya marketplace atau e-commerce ya. Otomatis pernah ya mungkin bisa dikatakan sering seperti itu. Oke. Yang kedua, apa barang yang Anda beli pada aplikasi online tersebut? Biasanya kalau menjelang hari raya otomatis biasanya busana, pakaian seperti itu ya. Kemudian kalau untuk hari-hari biasa ya tergantung kondisional ya. Kebutuhan apa gitu yang saya butuhkan yang mungkin harganya di toko langsung di offline itu lebih mahal, otomatis saya beli online. Atau biasanya kalau mungkin barang yang tidak bisa saya temukan di toko offline itu saya belinya via online seperti itu. Oke. Dan yang ketiga, apa kemudahan yang Anda peroleh dari berbelanja pada aplikasi tersebut? Kemudian yang saya rasakan yang pertama tidak perlu ke tempat, artinya membatasi ruang saya. Kemudian yang kedua tidak perlu membayar secara langsung seperti itu, jadi bisa langsung dengan uang digital atau saldo yang saya punya. Selanjutnya, apa jenis pembayaran yang Anda pilih saat bertransaksi pada aplikasi tersebut? Kalau saya seringnya lebih suka mengisi dulu saldo Shopee Pay biasanya, baru kemudian nanti saya belikan barang yang saya butuhkan. Jadi langsung kayak transaksi biasa Ya, gitu ya, langsung bayar. saya mending seperti itu karena lebih cepat seperti itu dan tidak ada yang perlu saya pikirkan di kemudian hari barangkali. Selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan fitur Pay Later? Sampai saat ini masih belum. Nah, apakah yang Anda tahu nih tentang pandangan Islam tentang penggunaan fitur Pay Later tersebut? Kalau menurut saya pribadi dulu, kenapa saya tidak menggunakan Pay Later? Itu karena satu, saya adalah orang yang tidak suka hutang ya. Jadi mending apa yang saya punya ya itu yang bisa saya beli seperti itu, daripada saya punya banyak keinginan tetapi saya tidak bisa memenuhinya dengan hutang. Itu yang mending apa yang saya punya saja yang saya bisa beli seperti itu. Tentang pandangan Islam bagaimana? Oh iya, untuk pandangan saya menurut syariat Islam yang saya pahami, kalau prakteknya Pay Later itu kan Pay Later sebagai pihak ketiga ya, dari kita pembeli dengan penjual seperti itu, yang mana mereka memberikan pinjaman seperti itu, tapi di dalam pinjaman itu nanti ada ziyadah atau ada tambahan yang harus kita kembalikan, entah Bunga. ya ada bunga entah berapa 10% barangkali atau 2% atau berapa seperti itu ya. Dan kemudian kalau nanti kita telat bahkan ada terus menumpuk
tambahan-tambahan yang harus kita bayarkan dalam beberapa kurun waktu yang sudah kita sepakati. Nah, karena ada syarat demikian yang saya pahami itu adalah praktek riba otomatis gitu ya. Dan saya memang tidak suka utang piutang, maka saya nggak pernah pakai. Dan yang kedua, ada praktek riba, itu yang saya pahami. Bahkan ada artikel yang pernah saya baca di dalam pandangan MUI Jawa Timur itu mengatakan yang namanya pay later itu otomatis riba gitu, kredit itu ya, kredit ada tambahan seperti itu. Tapi sebenarnya ada beberapa pandangan yang memperbolehkan, tapi dengan mungkin persepsi yang berbeda. Artinya pembelinya bukan orang yang memiliki barang, tapi anggap saja kita mewakilkan seperti itu, wakalah gitu ya, mewakilkan pembelian kita terhadap Shopee. Jadi yang beli itu Shopee, nanti saya berikan tambahan atau komisi yang secara tidak langsung sebagai komisi pinjaman itu. Artinya ya bolehlah yang namanya pay later mendapatkan keuntungan, mereka juga beli barang terus diberikan ke kita. Nah, boleh seperti itu, atau maksudnya ada pandangan yang memperbolehkan, tapi pandangan mayoritas itu mengatakan ya riba karena ada tambahan dalam pinjaman tadi itu ada tambahan. Kalau nggak salah itu namanya wakalah fil murabahah, ada pihak yang mewakili pembelian kita, dan kita mereka mendapatkan keuntungan dari hasil membelikan barang dari orang lain. Jadi tapi kalau praktik sebenarnya kan tidak seperti itu. Kita kan belinya ke orang atau toko yang ada di Shopee, tetapi sama Shopee diberikan fasilitas atau pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga yang memberikan bantuan dana untuk dijadikan sebagai alat pembelian. Itu, dan nanti masih ada syarat yang harus kita setujui, diantaranya ada tambahan pengembalian sekian persen. Nah, itu otomatis kalau jelasnya adalah riba untuk pinjam meminjam yang ada tambahan, artinya tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah yang kita pinjam seperti itu. Yang saya pahami tentang muamalah di dalam syariat Islam itu seperti itu. Tapi kembali lagi, semuanya mesti ada perbedaan pandangan, tapi kita ikuti yang mayoritas saja. Gitu ya. Terima kasih informasinya dari Bapak Faisal. Terima kasih juga waktunya sudah bersedia saya wawancara. Pada kesempatan kali ini sudah bersama saya informan yang kedua yang akan saya wawancarai. Oke, silahkan perkenalkan nama, usia, dan alamatnya. Nama saya Ramadhani Saani, saya berusia 17 tahun dari Sumbermujo. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah Anda pernah melakukan transaksi di e-commerce Shopee, TikTok, atau yang lainnya? Pernah. Oke, barang apa yang Anda beli? Ya, kayak keperluan seperti baju, perlengkapan aksesoris, dan lain-lain. Oke. Lalu apa kemudahan yang Anda peroleh dari berbelanja pada aplikasi tersebut? Kemudahan kalau untuk orang seperti saya, karena di pesantren nggak bisa keluar-keluar, jadi bisa memenuhi kebutuhan Dan keinginan tanpa harus keluar-keluar, tanpa harus melanggar peraturan yang ada di sini. Oke. Lalu apa jenis pembayaran yang Anda pilih saat bertransaksi pada aplikasi tersebut? COD. Oh, jadi apakah Anda pernah menggunakan fitur pay later? Tidak pernah. Oke. Apakah Anda tahu tentang pandangan Islam mengenai penggunaan fitur pay later itu?
pandangan Islam terhadap pay letter. Terkait pay letter mungkin beberapa ulama itu ada khilaf ya, perbedaan pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, seperti tidak ada bunga atau denda dan lain. Terus akadnya ini harus jelas lah ya. Terus ya dilihat kemampuan pembeli untuk melunasi sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Sebagian ulama lagi mengharamkan untuk berhati-hati, seperti adanya bunga, karena kan itu mirip utang ribawi. Terus adanya goror, ya, tidak adanya kejelasan itu dalam akad penjualannya. Itu tadi hasil wawancara dari informan yang kedua. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawabannya. Secara umum, pandangan Islam terhadap penggunaan fitur pay letter adalah kontroversi, tergantung pada mekanisme dan persyaratan yang diterapkan oleh penyedia pay letter. Beberapa ulama menyatakan fitur pay letter mengandung unsur riba karena adanya tambahan biaya seperti bunga, denda, atau biaya penanganan yang dikenakan kepada pengguna jika tidak membayar tepat waktu. Adanya unsur riba ini karena penjelasannya adalah penyedia pay letter sering mengenakan biaya tambahan jika pembayaran ditunda atau melebihi batas waktu yang telah disepakati. Biaya ini dianggap sebagai bentuk riba atau bunga karena merupakan tambahan atas utang yang dibebankan kepada pengguna. Beberapa ulama berpendapat bahwa pay letter dapat dianggap sebagai bentuk akad qard atau pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada tambahan atau keuntungan yang dibebankan kepada pengguna. Namun, jika ada biaya tambahan, maka akad tersebut dianggap mengandung unsur riba. Ada juga yang pendapat yang menganggap pay letter sebagai bentuk akad ijarah atau sewa, atau baik tawarruk jual beli dengan cicilan yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada unsur riba. Transaksi menggunakan pay letter harus memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan harga yang disepakati sebelum transaksi dilakukan.